Halo, Bapak Ibu yang saya hormati, saya Yusra Tebe, praktisi SPAB. Eh, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB yang komprehensif. Tentu kali ini itu akan diadaptasi pelaksanaannya dalam situasi COVID yang kita rasakan saat ini. Pertama, dalam sesi ini akan dijelaskan 4 hal. Pertama adalah dampak bencana terhadap sektor pendidikan. Lalu yang kedua, pengertian SPAB yang komprehensif itu sendiri. Lalu yang ketiga, bentuk kegiatan atau ketiga pilar yang juga disesuaikan dengan masa COVID saat ini. Lalu yang terakhir adalah rekomendasi apa saja yang bisa kita lakukan pada saat ini. Rekomendasi-rekomendasi yang praktis. Pertama, seperti Ibu Bapak di screen, bahwa situasi dan dampak bencana selama 10 tahun terakhir ini berdasarkan buku pendidikan tangguh bencana yang dirilis oleh Kemendikbud tahun 2019, bahwa ada 62.000 lebih satuan pendidikan aman bencana itu terdampak oleh bencana. Lalu yang ada 12 juta siswa yang juga terdampak akibat berbagai bencana. Nah, saat ini juga Indonesia telah memiliki peta tentang jumlah satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di wilayah risiko bencana, terutama yang di wilayah sedang dan tinggi. Jadi misalnya ada 52.000 lebih sekolah atau satuan pendidikan yang rawan bencana di gempa, lalu lebih dari 2.000 di rawan tsunami, lebih dari 1.000 rawan gunung api, lalu juga di wilayah banjir, dan yang paling besar adalah di wilayah rawan longsor, yaitu lebih dari 15.000. Nah, tentu dengan situasi COVID saat ini dampaknya menjadi lebih besar dan menjangkau ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Situasi dan dampak yang kedua, pada periode 2009 sampai 2018 saja, tren bencana di Indonesia itu terus meningkat. Kita bisa lihat trennya mulai dari 2009 misalnya, 1.200 lebih bencana meningkat dan naik ke 2018 menjadi 3.400 lebih. Dan yang paling besar dampaknya adalah dari asap karhutla, karena memang dampaknya itu begitu luas. Hampir 79% satuan pendidikan itu terdampak. Yang kedua adalah gempa bumi, yang berikutnya adalah letusan gunung, kebakaran, angin puting beliung, tsunami, dan banjir. Dan ini kita saat ini masuk pada fokus pada ketiga pilar utama satuan pendidikan aman bencana. Seperti Ibu Bapak lihat bahwa SPAB ini terdiri dari 3 pilar, gitu ya. Pertama, fasilitas sekolah aman, lalu yang kedua, manajemen bencana di sekolah, yang ketiga, pendidikan, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana. Apa yang dimaksud dengan SPAB? Adalah satuan pendidikan yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga satuan pendidikan dan lingkungan sekitarnya dari bahaya bencana itu sendiri. Jadi ketika ketiga pilar ini diterapkan atau dilaksanakan di sekolah, maka ada beberapa syarat tertentu seperti perawatan gedung, mitigasi non struktural, keselamatan terhadap kebakaran, dan saat ini tentu soal protokol kesehatan. Lalu juga perlunya adanya pendidikan keamanan struktural di bangunan sendiri. Lalu ada perlunya perencanaan, lalu dan ada latihan yang secara rutin perlu dilakukan di sekolah, dan kalau untuk situasi saat ini perlu perencanaan dan simulasi juga dalam pembukaan sekolah dalam situasi yang COVID saat ini. Setelah ini saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat implementasi per pilar, terutama di masa COVID. Pertama, kalau di konsep SPAB sendiri ada 7 komponen, mulai dari penempatan sekolah di wilayah yang bukan rawan bencana, desain bangunan sekolah yang sesuai dengan aturan, fasilitas yang inklusif,
lalu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan, serta perawatan dan penataan, proses pendukung perlengkapan, dan pengawasan pendidikan. Nah, bagaimana ini disesuaikan dengan masa COVID saat ini? Ada 6 poin yang kita rekomendasikan. Pertama, tentu dari sisi sarana dan prasarana perlunya pendeteksi alat suhu tubuh atau termogan. Perlunya sekolah melengkapi dengan tempat cuci tangan dan sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, diperlukan ruangan kesehatan sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi ruang isolasi. Lalu yang berikutnya adalah penyediaan hand sanitizer. Yang ini tentu diutamakan adalah air bersih dulu, tetapi ketika tidak ada hand sanitizer yang diperlukan. Yang kelima, penataan meja dan ruangan. Saya di dalam slide berikutnya akan saya sampaikan bagaimana proses penataannya, dan tentu penggunaan masker atau penutup muka yang sesuai dengan kondisi sekolah dan kemampuan daerah masing-masing. Lalu kalau dari sisi SPAB sendiri ada soal struktur bangunan yang memiliki ada teknis, tapi dalam konteks COVID tentu ini menjadi pertimbangan juga di antara kelengkapan fasilitas-fasilitas yang lain tadi. Yang berikutnya pilar 2 ini juga ada 7. Satu soal kajian risiko, bahaya kerentanan sumber daya, yang itu diimplementasikan ke dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran melalui surat keputusan 4 menteri tentang proses pembelajaran dan pembukaan sekolah pada masa COVID. Itu diimplementasikan dengan cara mengetahui bahaya apa dan kemampuan satuan pendidikan itu seperti apa. Yang kedua, menyusun SOP. Dalam SKB 4 menteri itu ada 4 poin gitu ya yang perlu disiapkan, atau SOP yang perlu disiapkan. Pertama, perlu menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan. Yang kedua, ketersediaan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, pemetaan warga satuan pendidikan yang rentan. Lalu yang keempat, tentang pendataan kesehatan warga satuan pendidikan. Yang keempat, pembentukan tim siaga bencana. Di dalam SKB 4 Menteri juga disebutkan terutama 3 tim utama. Tim pembelajaran, psikososial dan tata ruang, yang kedua kesehatan, kebersihan dan keamanan, perlunya tim pelatihan dan humas. Lalu yang kelima adalah menyiapkan sarana pendukung. Sarana pendukung apa saja? Ada 4 yang utama. 1, toilet yang bersih, sarana cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan, disinfektan, pengukur suhu tubuh. Lalu diperlukan simulasi. Nah, dalam konteks SPAB ini SOP-nya perlu diuji coba. Bagaimana kesiapan sekolah itu juga perlu diuji cobakan karena situasinya berbeda jika dibandingkan dengan sebelum COVID. Yang berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, kalau dalam SKB 4 Menteri ini evaluasinya perlu difokuskan pada 2 hal. Pertama soal kesehatan, yang kedua adalah soal pembelajaran. Bagaimana kesehatan warga satuan pendidikan itu dapat dipantau secara rutin dan juga pembelajarannya dapat dicek. Nah, soal pembelajaran ini di dalam SKB itu ada 2 hal. Pertama itu bisa dilakukan secara daring atau online, lalu yang kedua adalah secara luring atau offline. Dan ini tentu menyesuaikan dengan kebiasaan atau kemampuan di masing-masing daerah. Lalu pilar ketiga di dalam panduan SPAB sendiri, dalam frameworknya sendiri itu ada 6 yang utama. Pertama, bagaimana analisis sektor pendidikan, pelatihan guru, pendidikan bencana, ekstrakurikuler, disesuaikan tentu yang berbasis informal dan berbasis masyarakat, lalu diintegrasikan ke dalam kurikulum, dan juga bagaimana pesan kunci itu dapat disampaikan kepada warga satuan pendidikan. Nah, di dalam penyesuaian COVID ini ada 4 hal yang diperlukan. Pertama, perlu melakukan analisa dan pendekatan bagaimana kapasitas guru, tenaga pendidik. Apakah bisa melakukan pembelajaran secara daring atau luring? Lalu bagaimana materinya? Karena sekolah tidak dibuka setiap hari seperti reguler, tapi ada sekolah yang dibuka, ada yang belum. Kalaupun dibuka ada pembatasan jumlah siswa. Nah, ini seperti apa penyesuaian materinya? Tentu dalam konteks SPAB juga perlu dicek nanti bagaimana proses pelaksananya. Apakah dapat dilaksanakan
dengan waktu yang terbatas atau tidak. Yang berikutnya adalah tentu pelatihan kepada guru tenaga pendidikan, bagaimana manajemen belajar dari rumah, lalu bagaimana materi ajar itu perlu disederhanakan, lalu bagaimana pemanfaatan teknologi, termasuk implementasi SPAB sendiri. Kalau dulu mungkin ada workshop, ada lokakarya di sekolah, ada pelatihan. Nah, ini mungkin perlu dikombinasi juga antara daring dan luring. Dan yang keempat, tentu melakukan kampanye sosialisasi mengenai COVID yang sesuai dengan SPAB dan bagaimana metode pembelajarannya. Ini 3 hal yang perlu dilakukan dalam proses pelaksanaan SPAB-nya sendiri. Lalu saya akan memberikan atau menyampaikan contoh pelaksanaan di beberapa negara, bagaimana mereka membuka sekolah, dan ini kaitannya dengan bagaimana pelaksanaan SPAB juga perlu mendukung hal-hal ini dan perlu mendukung pelaksanaan SKB 4 Menteri yang sudah yang saya sampaikan sebelumnya. Saya akan fokus pada 3 hal. Pertama, soal bagaimana pembelajarannya. Yang kedua, soal bagaimana perlindungannya, yang ini menjadi bagian dari SPAB juga, dan juga bagaimana pengaturannya, yang ini masuk dalam pilar 1 dan pilar 2. Tentu contoh-contoh yang saya sampaikan ini perlu disesuaikan dengan situasi di Indonesia, karena tidak semua sekolah atau tidak semua daerah mungkin dapat melaksanakan, karena daerah perkotaan dengan wilayah dengan desa itu tentu berbeda kemampuan dan kapasitasnya dan juga kebiasaannya, apalagi dengan perbedaan zonasi yang ada sekarang, ada yang risiko tinggi, ada yang rendah dan seterusnya, sehingga perlu disesuaikan. Pertama, bahwa proses pembelajaran itu perlu dikombinasi gitu ya, antara daring dan luring, termasuk implementasi SPAB-nya juga. Jadi kalaupun ini tidak bisa dilakukan secara langsung, maka implementasi secara daring perlu dilakukan. Tentu akan melihat apakah daerah itu bisa melakukan secara online atau daring atau tidak. Yang kedua, ini yang menjadi bagian dari komponen di pilar 1 juga, soal pembersihan dan pengaturan. Sebelum sekolah dibuka, perlu melakukan pembersihan atau disinfektan di sekolah masing-masing. Yang kedua, pengaturan bangku, meja, dan fasilitas lain itu perlu diatur agar memenuhi prasyarat kesehatan tentang jaga jarak, dan yang ini akan membuat kenyamanan siswa, guru, dan keamanan terhadap kesehatan juga akan dapat dijaga. Yang kedua, pengaturan dan perlindungan. Pertama, bahwa proses masuk ke sekolah, penyediaan sarana sanitasi, tempat cuci tangan itu perlu ditambah. Yang ini tentu menjadi bagian dari kombinasi antara pilar 1 dan juga pilar yang kedua, yang seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Yang berikutnya, proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini tentu perlu disesuaikan juga, bahwa jam belajarnya sekarang sudah berkurang, sehingga perlu disesuaikan. Lalu bagaimana berapa jam itu perlu dilakukan, dan ini perlu disesuaikan juga untuk implementasi SPAB. Dan yang berikutnya adalah pembelajaran dan pengaturan juga. Ini beberapa model lain, misalnya kalau yang sebelah kiri itu mengatur jarak itu anak-anak dengan cara menyenangkan, dengan memakai topi. Tapi ada juga pengaturan di kelas yang sebelah kanan itu dengan menjaga jarak secara lebih jauh. Dan ini lagi-lagi perlu disesuaikan dengan daerah masing-masing, bagaimana pengaturan dan pelaksanaan di daerah masing-masing. Nah, itu beberapa implementasi dan rekomendasi dari beberapa negara, contoh dari beberapa negara, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran yang juga bisa disesuaikan dengan implementasi di Indonesia. Nah, terakhir di slide terakhir ini ada rekomendasi. Pertama, rekomendasinya adalah bahwa penyesuaian metode dan strategi pelaksanaan dengan tatap muka itu jika pun dilakukan dengan tatap muka perlu disesuaikan dengan dan memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, pelaksanaan SPAB ini perlu menyesuaikan dengan 2 panduan utama yang baru saja dikeluarkan. Pertama, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran, yang ini menjadi bagian dari surat keputusan bersama 4 Menteri. Lalu yang kedua tentang surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 15 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. Bagaimana agar SPAB ini juga bisa mengikuti pola itu, bagaimana nanti belajar dari rumah. Salah satu topiknya adalah SPAB. Salah satu topiknya adalah bagaimana membuat kesiapsiagaan di rumah, bagaimana membuat kesiapsiagaan di sekolah dengan orang tua.
dan kalaupun dilakukan tatap muka perlu memperhatikan pola yang telah disampaikan dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran. Yang ketiga adalah tentu perlu menyesuaikan dengan pola pembuka sistem pendidikan yang sudah diatur gitu, sehingga ini tidak akan bertabrakan atau bertolak belakang dengan apa yang sudah diatur. Terakhir, bahwa implementasi SPAB sekali lagi ini menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pembukaan sekolah dan juga menjadi bagian yang akan mendukung protokol kesehatan, sehingga apa yang kita lakukan di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Dan terakhir, jika Ibu Bapak sekalian masih memiliki pertanyaan lanjutan, silakan juga kontak di alamat email yang telah saya sampaikan ini. Dengan senang hati kita bisa berdiskusi secara khusus dan secara spesifik terhadap beberapa hal yang spesifik di sekolah Ibu Bapak sekalian. Semoga Ibu Bapak tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran di sekolah, dan semoga anak-anak kita dan Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.